Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, Menti, calon pengawas hebat dari Kabupaten Parigi Mutong yang berbahagia. Pada saat ini kita sudah masuk pada kegiatan rapat koordinasi di OJT 2. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengawali kegiatan ini, mari kita berdoa bersama. Silakan dudukkan kepala, kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Terima kasih, berdoa selesai. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Ya, Pak Arta, sehat? Ya, sehat sudah Bu. Kemarin sedikit. Jangan-jangan pengaruh daging kambing ini. Iya. Bu Muhaida sehat ya? Alhamdulillah sehat ya. Baik. Bu Maslin sehat ya? Alhamdulillah Bu. Iya, alhamdulillah sehat semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk agenda kita ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Saya belum share screen ya. Iya. Saya mencatat beberapa yang perlu saya catat. Yang pertama, hari ini kita rapat koordinasi untuk kegiatan JT2 kita 38 hari ke depan, mulai tanggal sekarang, tanggal 21 Juli sampai tanggal 27 Agustus, kalau tidak salah ya. Dan itu kita minimal Ibu, Bapak, ada 5 video conference dengan saya, dengan mentor. Itu nanti hari ke-1, ke-11, ke-21, ke-29, dan 36. Saya coba share screen ya. Bagaimana share saya? OTW. OTW. Alhamdulillah. Sepertinya tertulis has started screen sharing. Ya, berarti belum insya Allah nampak, bisa. ya. Semoga segera Kemarin. bisa. Kalau dari sini sudah kelihatan sekali. Sedikit lagi mungkin seperti yang Sedikit lagi. lalu. Masih has started ya? Iya, Bu. Sinyal sepertinya. Iya. Sudah? Belum. Saya stop dulu lagi. Seperti lalu kayaknya nih, tapi Kok lucu. Wah, bermain dengan sinyal ini. Arta terpental kayaknya. Apa cuacanya hujan di Parigi ya? iya. Hmm. Hujan. Ada pengaruhnya. Hujan, Bu. Bu Maslin saja mau ke rumah Pak Jen ternyata hujan. Halo, kenapa Pak?
hilang, mental. Ya, klik lagi, ulangi lagi dari WA masuknya. Ya, mental itu. Ya biasa. Iya, mendung memang signal. Nggak apa-apa, Pak. Jalan terus Nggak aja. apa-apa. Memang Ibu kita situasinya kita sabar. seperti ini. Harus sabar ya Allah. Pak Khalid nggak bisa masuk ya, belum bisa masuk sama Pak Sim. Semoga mereka segera gabung. Sudah Mas, sudah share-nya sudah bisa dilihat? Belum bisa, Bu. Saya belum, Bu. Ya, belum ada, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Juga belum bisa? Belum, Bu. Tapi ada tulisannya has started screen sharing gitu. Iya. Sharing. Iya, Iya. betul. Seperti itu tertulis. Ya sudah, sambil nunggu saya sampaikan beberapa hal. Iya, Jadi Bapak Ibu, untuk program pendampingan mentor pada kegiatan UJT 2 Diklat calon pengawas ini, kita di hari pertama sekarang 21 Juli itu sudah mengadakan pendampingan teknis sebenarnya, tapi ini nanti melulu saya pakai rapat koordinasi, Bu. Walaupun nanti absensinya itu sudah pendampingan teknis. Untuk link absensi saya kirim kemudian saja ya. Iya. Saya lupa ini tadi juga belum menyiapkan link absensi untuk UJT 2, tapi tidak apa-apa, nanti saya segera siapkan. Kemudian untuk hari ke-11 nanti kita di tanggal 31 Juli, mungkin Bapak Ibu bisa mencatatnya ya. Jadi yang Vicon pertama sekarang untuk rapat koordinasi, kemudian Vicon yang kedua besok tanggal 31 Juli di hari ke-11. Kemudian untuk Vicon yang ketiga itu pada tanggal 10 Agustus 2021. Kita juga akan Vicon. Kemudian untuk Vicon yang keempat tanggal 18 Agustus. Belum kelihatan ya? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sudah kelihatan. Ya, oke, ini ya. Nah, kelihatan ya. Nah, nih. Kemudian yang keempat 18 Agustus acaranya sama Bapak Ibu, pendampingan teknis, konsultatif, mentor memberi bantuan teknis, memberikan bantuan alternatif solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh peserta selama melaksanakan RTLPP. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu sudah RTLPP itu sudah selesai di ST1, harusnya seperti itu. Tapi tidak apa-apa, nanti coba kita sambil konsultasi di WA Group ya. Kemudian untuk yang pertemuan kelima, Vicon kelima, itu nanti kita di tanggal 25 Agustus, hari ke-36, ini untuk yang Vicon kelima. Ini. Untuk Vicon kelima ini nanti pendampingan teknis, konsultatif, mentor memberikan bantuan teknis, dan memberi bantuan alternatif solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh peserta selama melaksanakan RTLPP, penyusunan laporan, juga pada pelaksanaan ini Bu, gagasan pelaksanaan untuk realisasi gagasan inovasi. Itu yang gebiar inovasi, iya. Gelar karya inovasi penjenengan gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu untuk kita, Pak Atta berbentar lagi. Nah, rencana saya Bu yang sekarang kita itu saya yang menyediakan link virtual meeting-nya. Tapi untuk pertemuan kedua, hari ke-11, hari ke-21, ketiga, pertemuan keempat, hari ke-29, dan pertemuan kelima, hari ke-36 itu Bapak Ibu yang menyiapkan linknya.
Jadi sebagai pengawas kita harus siap sewaktu-waktu kita akan melaksanakan pembinaan atau bimbingan dan latihan kepada teman-teman kepala sekolah dan guru, itu yang menyediakan adalah kita sendiri, begitu. Ya, siap ya? Oke. Ya, insya Allah dicoba Bu, tetap harus belajar sambil belajar. Ya, harus belajar ya. Ya. Bu, untuk misalnya katakanlah penyiar yang lancar di sana Zoom, kemudian Zoom-nya di sekolah belum ada yang berbayar atau milik pribadi yang free, atau monggo lah yang free itu hanya 40 menit, kita coba ya enggak apa-apa. Nanti setelah lepas free-nya ya kita lagi gitu, tapi penyiar nyoba yang jadi host-nya, jadi owner-nya dari Zoom atau Gmeet. Kalau Gmeet itu tidak tidak ada pembatasan waktu, Bapak Ibu. Jadi kalau Gmeet itu monggo sebebas penjenengan. Hanya kalau Gmeet kalau tidak punya akun ID itu tidak bisa record, tidak bisa merekam. Kalau Zoom kan free pun bisa merekam gitu. Seperti itu. Ya. Jadi untuk ini saya sekalian catat ya. Untuk tanggal 31 Juli ini yang siap menyiapkan linknya siapa? Ayo teman-teman nanti berembuk dulu ini. Oh, berembuk dulu. Ya, berembuk hari dulu, Bu. Sabtu. Berembuk ya, oke. Ya, berarti berembuk ya nanti ya. Ya. Jadi Pak Arta, Bu Maslin, Bu Muhai, Pak Abdul Halik, dan Pak Z nanti gantian yang menyiapkan linknya. Begitu. Iya. Ya, ada yang jadi moderator, ada yang jadi hostnya. Begitu. Untuk penyiapan linknya. Kemudian Bapak Ibu, ini ya, ini kan tanggal-tanggal kita ketemuan virtual. Selain ini, selain sampai tanggal 25 Agustus, kok sewaktu-waktu kita betul-betul pingin ada sesuatu yang perlu dibicarakan di virtual meeting, ya itu sewaktu-waktu di sela-sela ini tidak masalah, ya. Jadi penjenengan menyiapkan link atau saya yang menyiapkan link itu tidak apa-apa. Tapi untuk kedua, 3, 4, 5 ini wajib dari teman-teman yang menyiapkan linknya gantian gitu ya. Baik. Kemudian untuk selanjutnya Bapak Ibu, ini ya, ini lembar pendampingan untuk OJT 2. Ini karena memang minimal 5 kali Vicon. Selain ini yang kita di WA Group ya sering ngirim-ngirim tugas begitu ya Bu. Pak. Kita ada lembar pendampingan OJT 2. Ini kan sebenarnya tugasnya saya. Ya toh? Ya. Tapi kemarin dari panitia Bu, untuk lembar pendampingan yang OJT 2 ini nanti yang mengerjakan teman-teman saja. Biar teman-teman ini bisa mandiri, bisa melakukan semuanya. Jadi calon pengawas yang hebat begitu. Oh ya siap Pak, saya gitu. Coba nanti kita siapkan. Kemarin rapat koordinasi antar mentor. Jadi kami bertujuh dari Jawa Timur rapat koordinasi untuk ini, untuk mendapatkan form ini. Jadi form ini ada satu form untuk lembar pendampingan OJT 1, katakanlah ini ya. Format 01 lembar pendampingan ke-1 OJT 2. Lembar pendampingan ke-1 itu berarti kegiatan OJT 2 yang sekarang Bapak Ibu ya. Yang sekarang yang tadi ya agendanya di atas. Ya. Nama pesertanya siapa saja, tanggal pendampingannya berarti tanggal sekarang deh. Tanggal berapa ini? 21 Juli. 21 Juli. Ya. 21 Juli. Iya, Juli. tanggalnya. Oke, jam pendampingan kita katakanlah ya. Kalau di situ di panitia kan hanya 1,5 jam, Bu. Ya. Tapi kita kan biasanya lebih ya. Biasanya lebih ya, kita tulis katakanlah misalnya jam berapa, Bu? 14. Jam 13. Ya, 14.00 ya. Sampai jam 15 kan? 15. Iya, 15 karena 15.00.
itu WIB. WIB. Ya, Ya. 13, 14, 15 kan. Kalau WITA ini jam berapa ini? Ya, 14 sampai 16. Sampai jam. Oke. Iya. Nah, ini tugasnya penjenengan. Siapa yang petugas? Siapa yang bertugas? Di sini nanti adalah untuk yang bertugas ini sebenarnya yang menyediakan host saat ini, tapi karena yang menyediakan host saat ini kan saya ini ya. Jadi Iya. nanti yang pertama bagaimana kalau kita tugaskan ini ke Bu Muha ya, yang pertama ya. Iya, Bu. Oke, Ya. oke. Berarti ke Bu Muhe, hostnya nanti yang tanggal 11 Juli itu Bu Muhe. Begitu. 11, Ya. 11 Juli. 31 Juli. 31 Juli, Bu. Maaf. 31 Ya, Juli. ya, Pertemuan hari ke-11. 31 Juli ya. Hari ke-11 ya. Baik. Jadi nanti Bu Muhe. Nah, Oke. ketika Bu Muhe jadi host, berarti lembar pendampingan kedua nanti yang mengerjakan adalah misalnya Bu Maslin. Oh. Oke. Jadi Ya. ketika Bu Muhe jadi host, si Ya. ownernya Zoom atau Gmeet, monggo apa atau Webex, terserah yang bisa di sana di Sulawesi Tengah, di Parigi apa. Kemudian misalnya loh ya ini Bu Maslin yang menjadi notulisnya untuk kegiatan pendampingan kedua. Berarti di OJT kedua, di pendampingan ketiga nanti Bu Maslin jadi hostnya. Begitu ya Bu? Nah, Bu Maslin jadi hostnya, siapa notulisnya untuk ini adalah misalnya Pak Arta. Dan seterusnya. Siap ya? Ya. Sekalian kita angkat ketuanya ya, koordinatornya siapa ya dari kelima ini? Iya, bisa dari Zainuddin. Pak Zainuddin. Cuma Pak Zainuddin belum muncul ini. Yang Sama 3 aja Arta. yang ada. Yang ini Muhaida yang saja. 3. Bu Muhaida. Ibu Muhaida, Oke, Ibu Muhaida. Oke, Bu Muhaida saja. Ya, kita nobatkan ya Bu Muhaida sebagai koordinator dari kelas kita. Kelas hebat ya, kelas hebat Parimo. Sebenarnya ya, dok. Terima kasih. Bu Muhaida setuju ya? Insya Allah, Oke, Bu. Bu Muhaida nanti yang penting membagi-bagi seperti itu. tetap Kemudian yang ini hari-harinya sudah, kemudian apa namanya untuk linknya nanti yang membagi adalah Bu Muhaida. Monggo yang pertama nanti Bu Muhaida hostnya, itu nanti ini Bu Muhaida mulai lembar pendampingan yang pertama nanti, penjanisi ya, segera langsung nanti sebelum kita pendampingan kedua, ini sudah harus ada di grup. Di grup sudah ditayangkan, seperti sudah dikirim di grup, nanti kalau ada koreksi dari teman-teman, koreksi terus ke saya, nanti kita finalnya seperti apa. Begitu ya Bu? Iya. Oke, siap. Nah, setelah itu nanti untuk testimoni Bu, Bapak, ketika di laporan penyusunan, laporan terakhir, penjangan kan nanti di video laporan, di video gelar kaya, dan kan ada testimoni mentor, ya toh? Bagaimana sih Ibu Muhaida itu selama mentoring? Saya kan yang testimoni. Bagaimana sih Ibu Maslin selama mentoring? Bagus apa sangat bagus apa super gitu. Bagaimana Pak Arta ini selama mentoring, itu kan testimoninya saya ya. Jadi nanti mohon itu istilahnya assessment pribadi. Jadi Ibu siapkan, jadi Ibu menilai diri sendiri
Aja elek-elek ya Bu, jangan jelek-jeleknya. Pokoknya hebat-hebatnya. Kita kan harus husnudon billah, percaya pada Allah bahwa kita itu bagus gitulah ya. Nanti siapkan untuk saya bacakan 1 menit. Saya hafalkan 1 menit, terus nanti saya video, saya kirimkan ke Bapak Ibu masing-masing. Gini loh testimoni. Jadi testimoni itu bukan saya yang menilai penjenengan, penjenengan menilai diri sendiri, saya yang testimoni. Begitu. Waduh, Begitu deh ya. nilai diri sendiri nih. Iya, nanti kan itu kan di hari ke-36, di hari gitu kan. Jadi masih agak lama kan. Nanti Iya. penjangan susun deskripsi, mentor menilai Maslin, Ibu Maslin 1 menit saja maksimal. Itu memang aturannya di buku panduan kan ada testimoni mentor. Nanti saya bacakan deh seperti itu. Begitu. Ya, siap ya Pak Atta, Pak Maslin dan Bu Muhai. Itu yang rapat koordinasi ini. Nanti tolong notulusnya Ibu dimasukkan di sini, terus di-sharekan di grup, juga diberitahukan. Bu Maslin tugasnya memberitahu Pak Zain tentang informasi hari ini, atau ya nanti ketua saja, koordinator ya, biar Bu Muhai saja yang mengabarkan. Oke. Itu yang agenda kita yang secara teknis. Kemudian jurnal harian lagi, juga teknis ini. Iya. Bapak Ibu sudah mulai mengisi jurnal harian kan untuk OJT2 mulai hari ini? Cuma formatnya Bu, yang bagaimana kita create sendiri atau ada Bu dari Ibu? Formatnya, format jurnal harian itu. Format jurnal harian. Iya. Di lembar-lembar tugasnya belum ada tuh Bu? Belum kelihatan. Di Yang jadwal. di jadwal itu saja. Jadi seperti ini loh. Coba saya ya. Ini nanti saya kirim ya. Untuk lembar pendampingan ini saya kirim file ya nanti ya. Dan juga ini kegiatan ini untuk jurnal. Sebentar saya coba carikan jurnal kegiatannya. Seperti ini kayaknya enggak terlalu ribet mungkin ya. Ini contoh punya saya, tapi nggak apa-apa, coba nanti cara saya carikan. Kalau menjadikan di buku panduan ada ya persis seperti itu. Iya. Di OJT kemarin ya. Ini kegiatan saya nih, kegiatan kemarin. Nah, sudah? Sebentar. Saya share screen ya. Ya, wih laju. Cepat ya? Iya. Betul. Anda jawab. Iya. Betul ya Bu, ini sekolah-sekolahnya ya? Ya, kalau saya sama Parta benar. Nggak tahu ini yang Pak Abdul Halik. Si lampanya kayaknya betul sudah Bu. Ya betul Bu. Betul ya? Oke, makasih. Ya. Ini seperti ini kalau saya loh ya. Kemudian untuk jurnal kegiatan ya cuma gini saja. Tapi kalau misalnya ada yang lebih lebih pas ke penjenengan, nanti coba penjenengan adopsi lah, ini bisa dipakai ya. Kalau ini kan kemarin yang UJT 1 11 hari ya. Ini sudah saya PDF kan. Ini kan masih Word. Nah, ini yang punya saya. Mungkin bisa penjenengan. Tapi jelas. Ada materi, kegiatan mentor. Iya. Jadi kalau menurut saya, kalau Bapak Ibu itu hari ke jam pelajaran, jam materi, kegiatan pembelajarannya apa? Ya toh? Kegiatan pembelajarannya, bukti fisiknya apa? Kan Bapak Ibu jurnal kegiatan itu kan ada jurnal kegiatan OJT 1.
jurnal kegiatan IST1, OJT2, dan IST2 kan begitu ya. Jadi bersambung, sambung nanti hari ke, jam, JP-nya, materinya apa, kegiatan saya, kegiatan menti, terus bukti fisiknya apa. Untuk nama mentinya di sini ya, kegiatan nama menti, berarti untuk nama mentor ini Bapak Ibu kan nama menti, jabatan apa, NIP-nya berapa, pelaksanaan ini kan jurnal kegiatan OJT1. Nah, hanya nama mentor kemudian ganti nama menti, kemudian karena nama mentor OJT1 itu dengan mentor berarti nama mentornya saya di sini. Begitu toh? Iya. Nah, kemudian hari ke 1 sampai 11 jamnya ini materinya apa? Kegiatan menti apa? Bukti fisiknya apa? Bukti fisik ini bisa bukti fisik juga bisa keterangan. Seperti itu. Nah, ini kan materinya saya ambil dari penyenangan. Kemudian untuk jurnal kegiatan IST1. Gitu toh, IST1. Terus nama mentinya siapa persis, nama pengajar siapa, materinya apa. Oh gitu. iya. Kemudian jurnal kegiatan OJT kedua, nama mentinya, penjaringan, jabatan bla bla bla, nama mentornya saya gitu. Kegiatannya sama dengan tadi. Ini kegiatan mentor, ini ganti kegiatan menti. Seperti itu. Kalau memang diperlukan, ini nanti juga saya kirim. Untuk adopsi saja. Tidak harus seperti ini. Ya Bapak Ibu ya. Minimal ada contoh. Ya, oke. Kalau misalnya ada contoh yang lebih, kalau jurnal itu kan fleksibel ya, kita bisa membuatnya masing-masing. Atau Bu Muhai nanti dengan teman-teman bisa rapat koordinasi sendiri, latihan virtual meeting dengan teman-teman dengan Zoom, dengan Gmeet apa gitu. Yuk kita rapat koordinasi, yuk membuat format bisa. Monggo. Latihan koordinasi, rapat koordinasi, yuk kita jadi host, kita jadi moderator, kita jadi notulis dan sebagainya. Usahakan ketika nanti ada yang menyediakan link, yang link penyedia itu kan jadi host ya, apa sekalian jadi moderator, apa ditunjuk teman muter gitu, siapa moderator, siapa tadi notulisnya untuk yang mengisi lembar pendampingan tadi, begitu. Ya, Bapak Ibu ya. Ya. Seperti itu. Ada masukan? Ada yang perlu didiskusikan? As? Tidak ada? Ya, jelas untuk sementara, Bu. Oke, begitu ya. Ini contoh jurnalnya. Ini sampai terakhir sehingga apa namanya? Ada ini. Ada tanda tangan. Pembuat jurnal, gitu. Untuk yang bukti fisik ini saya rencananya kan ini mesti kita punya foto kegiatan, punya materi kan, setiap seperti ini ada recording, sepertinya akan saya siapkan link memang untuk laporan ke panitia seperti itu. Kalau memang linknya nanti bermanfaat ya bisa buka-buka. Tapi saya dalam proses ini yang sudah jurnalnya yang sudah jadi seperti itu. Jadi nanti tanggungan saya adalah mengirim tadi ya, mengirim agenda kegiatan plus lembar pendampingan ke grup. Kemudian mengirim juga contoh jurnal kegiatan ini ya Bu ya. Nanti segera penyeduhan segera diisi. Kalau memang kita waktunya sebentar, jangan menunda-nunda kegiatan. Segera saat ini diisikan hari ini. Saya saat ini ngisi, saya juga segera akan mengisi jurnal, begitu. Ya, karena memang kalau ditunda-tunda nanti pekerjaannya yang lain tidak terselesaikan. Dan penyakit yang suka nunda-nunda. Iya, betul Bapak Ibu, betul. Begitu ya. Oke.
Saya stop. Ya. Bapak Ibu sekilas sekilas itu mungkin yang secara teknis-teknis ya. Kemudian untuk kegiatan di OJT 2 nanti apa? Coba saya lihatkan dulu materi saya ya. Yang bagaimana Bapak Ibu? Laju, mantul. Alhamdulillah laju ya. Iya. Baik, Bapak Ibu sekilas ya. Untuk penjelasan kegiatan OJT 2 ini moda daring, media yang gunakan ini LMS, kita koneksi internet ya, laptop, alat tulis, name tag peserta. Kemudian kegiatan pendampingan OJT 2 Bapak Ibu nanti adalah pelaksanaan rencana tindak lanjut program pengawasan RTLPP. Jadi penjelasan yang sudah koordinasi bagus dengan Bapak Ibu pengajar ketika di IST 1 kemarin itu wujudkan hubungannya dengan tugas-tugas di OJT 1 untuk permasalahan utama, kemudian dirangkaikan dengan tindak kepengawasan dalam bentuk apa saja, tujuannya, sasarannya, dan sebagainya, kemudian penyambungkan dengan perolehan ilmu di IST 2 untuk penyusunan RTLPP. Saya yakin teman-teman sudah menyusun RTLPP-nya. Silakan nanti dilaksanakan di sekolah binaan dan sekolah magang. Juga penjelasannya mestinya penjelasan sudah dapat di IST 1. Itu nanti kegiatan OJT 2 saya akan mendampingi Bapak Ibu dalam ini. Melaksanakan rencana tindak lanjut program pengawasan RTLPP Bapak Ibu, kemudian menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana tindak lanjut program kepengawasan RTLPP ini, dan penyiapan presentasi dan gelar karya inovasi. Coba Bapak Ibu lihat dulu. Iya. Pelaksanaan RTLPP, penyusunan laporan hasil RTLPP, penyiapan presentasi dan gelar karya inovasi. Next ya. Bapak Ibu, kemudian skenario pendampingan pembimbingan pelaksanaan OJT 2 ini ada 9 minggu, 38 hari ya. Untuk minggu pertama itu pelaksanaan RTLPP. Jadi Bapak Ibu itu setiap hari itu ada 2 jam setiap minggu ya. Ada 2 jam ini kali 45 menit ini untuk melaksanakan kegiatan penjenengan. Minggu pertama pelaksanaan RTLPP, ndang iki berarti ya minggu-minggu ini setelah Lebaran ini. Kemudian minggu kedua juga, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima, minggu keenam, kemudian minggu ketujuh itu penyusunan laporan hasil RTLPP. Ini loh baik di sekolah minggu pertama sampai minggu keenam ini baik di sekolah sendiri maupun di sekolah asal ya istilahnya, maupun di sekolah magang. Kemudian minggu ketujuh ini penyusunan laporan hasil RTLPP. Minggu ke-8 penyusunan laporan RTLPP dan minggu ke-9 ini penyiapan presentasi dan gelar karya inovasi. Nah ini Bapak Ibu catat di lembar buku not tulis penjenengan bahwa
oh kegiatan saya ini toh. Dari negara hanya 2 jam, tapi kita berpuluh-puluh jam. Begitu, kadang-kadang sampai. Ya, tapi penjangan harus fokus loh ya ini ya. Ya masih pandemi kan kegiatan harus di rumah, harus di kantornya sebentar, kemudian bisa ke rumah mengerjakan seperti itu. Kemudian untuk antara hari ke-1 sampai ke-5 itu ada pembimbingan dari pengajar diklat, pembimbingan pertama. Penyiapan pelaksanaan RT-LPP dan dokumen pendukung, ini 2 jam ya. Bapak Ibu, apa sih tujuan pelaksanaan RT-LPP? Ini membekali penjenengan semua peserta diklat calon pengawas ini untuk mendapatkan pengalaman secara nyata dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan melalui praktek di sekolah sendiri, tempat bertugas, dan di sekolah lain yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota sebagai tempat magang yang dibimbing oleh pengawas mentor. Bapak Ibu, untuk sekolah magangnya sudah ditentukan di mana-mananya? Sudah, Ibu. Sudah ya? Iya. Oh gitu. Bu Mahai di mana? Saya di SMPN 3 Mepanga. Mepanga, SMP 3. Ya, masih ke kecamatan. Oh gitu ya. Kalau Arta? Di SMP 1 Tumini, Bu, agak jauh sedikit. Beda ya? Iya. Berapa jam dari rumah? Nggak sampai, Mungkin kan kurang lebih 20 menit lah kalau pakai ya nggak jauh, Pak. Nggak jauh. 20-an kilo ya Pak Arta. Ya, Kalau kalau Arta lanjut. bapak-bapak Nah, saja, kurang lebih ya, Bu, betul. ya biasa, Pak. Kalau Bu Maslin, SDN Gio, Bu. jauh nggak? 15 menit saja dari rumah. Ya sudah, 15 menit itu kan biasa. Lah sekarang tempatnya Ibu sama tempat kerjanya Bu Maslin deket nggak? Berapa menit dari rumah? Dekat, 10 menit bisa. Oh, gitu. Kalau dari sekolah ya. Oh gitu, nggak terlalu jauh ya Bapak Ibu ya, berarti yang Bu Muheng jauh nggak? Yang SMP 3 Mepanga? Dekat Bu, nggak sampai 2 kiloan. Wah, alhamdulillah luar biasa. Kalau yang SMP 1 saya ke Mepanga, sekolah asal, kalau sekolah asal ya nggak sampai 2 kilo. Ke SMP 3 itu beda 2 desa saja. Wah, hebat sekali teman-teman. Saya kemarin yang ke Trenggalek dan Pacitan, itu yang mentoring ini, teman-teman mentor ini yang sekolah asalnya misalnya di deket hanya 10 menit dari rumah. Sekolah magangnya 1,5 jam dari rumah. 1,5 jam ya. Iya, gitu. 70-an kilo itu kalau di sini. Ya jauh banget. Ada yang sekolah asalnya yang setiap hari dia harus ke sana, itu yang jauh banget, yang hampir 1,5 jam juga ada. Kemudian sekolah magangnya saya suruh ambil yang deket karena terlalu jauh kan sekolah asalnya seperti itu. Karena dia kepala sekolah di sekolah yang jauh dulunya kan begitu. Iya. Jadi alhamdulillah loh Bapak Ibu deket ya. Ya berarti no problem ya, nggak ada masalah. Ya, dan sudah untuk ditentukan. jarak tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Oke, baik. Jarak. Ya. Bapak Ibu, nah tugas-tugas RT-LPP Bapak Ibu ini membidangi 5 kegiatan ini Bapak Ibu. Ini yang harus penjenengan selesaikan, penjenengan hasilkan di OJT 2 ini. Yang pertama adalah pembinaan guru melalui kegiatan supervisi klinis atau supervisi akademik. Monggo lah punya pembinaan guru. Gitu ya. Memang yang lebih bagus itu supervisi klinis, Bapak Ibu, nanti dibaca di modulnya ya. Kemudian penilaian kinerja guru, penilaian kinerja kepala sekolah dan hasil analisis PK guru. Yang penilaian kinerja kepala sekolah adalah tahun 2021, Bapak Ibu. Untuk yang hasil analisis PK guru ini yang tahun kemarin enggak apa-apa. Iya. Gitu ya.
Iya. Jadi kalau misalnya penjenengan nanti itu di Agustus ya, di Agustus itu harus sudah selesai, Agustus, September, Agustus ya harus sudah selesai. Maka ini ya PKG ini ya tahun kemarin. Kalau PKKS Bapak Ibu harus yang baru, yang tahun ini. Begitu. Iya, iya. Penjen harus mengadakan simulasi menilai kepala sekolah. Kalau Bu Maslin, kepala sekolah di SD? Denggio, Bu. SD Impres Pulau Denggi. Sekarang penjen kepala sekolah di mana? SD mana? Sekarang Ibu saya. Bu Di Maslin. SD Impres Pulau Denggi. Sekarang kan Ibu Maslin kan sudah jadi pengawas. Insya Allah. Cawas. Cawas kan? Insya Allah, Bu. Iya. Siapa kepala sekolahnya yang baru? 2 mental ini. Belum ada, Bu. Oh, belum ada ya? Kalau begitu berarti Bu Maslin menilai kepala sekolah di sekolah magang saja. Karena kan ya enggak mungkin tamu Maslin menilai Bu Maslin sendiri di APP. Nah, kan gitu ya. Kalau Bu Muhai, Pak Arta, Bapak Ibu guru atau sudah kepala sekolah? Masih guru, Bu. Masih guru. Baik. Kalau masih guru, berarti Bapak Ibu bisa menilai kepala sekolahnya sendiri. Tapi karena yang menilai ini 2 orang, nanti beda-beda kan enggak enak kan sama kepala sekolahnya. Nanti Pak Arta yang menilai bagus banget. Bu Muhai menilai enggak bagus-bagusnya. Nanti Bu Muhai yang kena damprat kan. Jadi betul. Iya, jadi sebaiknya salah satu menilai kepala sekolahnya sendiri, kemudian yang satunya ke sekolah magang saja. Atau dua-duanya menilai kepala sekolah magang biar aman semuanya. Bagus, ya. Boleh, nggak apa-apa seperti itu. Ya. Kalau misalnya penjualan enak banget ya, sudahlah saya menilai kepala sekolah saya, tapi kan seperti itu kan enggak otentik nanti karena penjualan masih butuh tanda tangannya beliau gitu. Iya, betul, Bu. No. Jadi sekolah magang aja ya. Iya. Ya, oke. Alhamdulillah. Begitu ya. Dan Bapak Ibu ya berusaha yang real. Jadi betul-betul menggunakan aplikasi yang sudah ada, yang disediakan di buku panduan itu, apa yang dinilai itu betul-betul real. Jadi untuk penilaian kinerja kepala sekolah itu ya untuk simulasi yang betul-betul nyata. Seperti saya menilai kepala sekolah ini, saya tidak pernah Bu, saya rekayasa. Apa yang ada, jadi nilai kepala sekolah itu di bawah nilainya guru. Karena memang ini perlu diperbaiki. Tidak apa-apa, sudah nilai apa ajanya saja gitu. Ini ya perlu ada yang sudah amat bagus ada, tapi ada yang BB tipis juga ada. Karena memang perlu ditingkatkan seperti itu. Tidak apa-apa Bu, seperti itu. Karena kita memang simulasi dan otentik, yang real saja. Itu ya. Kemudian yang ketiga, bimbingan dan pelatihan, Bimlat profesional guru. Bapak Ibu. Jadi penjenengan nanti tidak usah Bimlat untuk kepala sekolah berarti. Hanya bimbingan dan latihan profesional guru saja. Ya. Tapi kalau misalnya di buku ini kan saya ngambil ngambil PPT. Coba nanti saya juga masih belajar lagi apakah mungkin ini ada kepala sekolahnya. Tapi uang kepala sekolah itu ya guru, ya enggak apa-apa. Pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah. Kepala sekolah kan juga guru ya. Nih. Nah, Bimlat ini hubungkan dengan pembinaan guru ini ya, Bimlatnya. Penyian kan sudah punya catatan untuk Bimlatnya apa saya. Tidak usah jauh-jauh melenceng dari masalah utama biar mudah kita. Ya, kita teruskan. Juga yang keempat ini penyusunan proposal penilaian tindakan sekolah atau PTS. Bapak itu hanya sampai bab 3 ya sepertinya ya. Bab 3. Sampai metodologi. Cukup. Metodologi, ya.
karena proposal. Jadi bab 1 pendahuluan, bab 2 review, tinjauan pustaka apa tuh? ya tinjauan pustaka, kemudian bab 3 metodologi. Untuk PTS-nya minimal 2 siklus, karena PTS itu bedanya dengan best practice memang di siklusnya. Kalau best practice kan nggak ada siklus, tapi PTS harus ada siklus dan minimal 2 siklus. Seperti itu. Kemudian meningkatkan kompetensi calon pengawas sekolah berdasarkan hasil AKPK. Ini tadi saya dapat info sekilas ya dari Bu Muhai bahwa antara penyusunan proposal dan peningkatan kompetensi calon pengawas, hasil AKPK saya rendahnya di sini. Saya sekalian lah buat proposal PTS. Boleh nggak Bapak Ibu seperti itu? Bisa ini. Ya, Sangat boleh. Sekali jalan. Recommended. Jadi kemudian kerjanya itu aslinya lurus-lurus, satu ide dikembangkan menjadi 5 karya ini. Begitu. Mudah jadinya, termasuk untuk gelar karya inovasi nanti. Itu untuk yang 5 kegiatan di OJT 2. OJT 2, iya. Pembinaan guru melalui kegiatan supervisi klinis, supervisi akademik, penilaian kinerja kepala sekolah, dan ini baru 2021, dan analisis hasil PK guru ini di tahun 2020 ya. Pinjam teman guru 1 gitu saja. Kemudian BIMLAT, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, penyusunan proposal penelitian tindakan sekolah atau PTS, kemudian peningkatan kompetensi calon pengawas sekolah berdasarkan hasil AKPK. Bapak Ibu sampai sini mungkin ada yang perlu didiskusikan. Sambil 1 menit sekali lagi mengundang Pak Zain dan Pak Halek, monggo Bu Muhai dan Bu Maslin. Iya, Bu. Dalam. Untuk yang PKG, apakah semua teman-teman guru yang ada di sekolah atau kita ambil sampelnya saja? Bagus pertanyaannya. Bagaimana Pak Arta sama Bu Maslin? PKG 1 orang atau semua guru? Bagus sekali pertanyaannya. Lalu waktu pemateri berikan mungkin cukup, nggak usah semua. Kurang lebih 10-8 guru itu diankan. Waktu baik, seperti itu ya. Kalau di kami di kemarin kegiatan mentoring di Cawas Trenggalek, Cawas Pacitan tuh 1 orang guru saja cukup. Tapi analisisnya yang detail. Iya. Tapi kalau pengajarnya Pak Arta minta 8, ya kita harus penuhi. Kecuali Pak Arta bilang, Pak nggak boleh 1 saja dong, kita baru belajar. Kalau recommended gitu 1 saja, ya berarti Pak Arta 1 saja. Ya, Pak, pekerjaan kita banyak loh Pak. Iya. Pak Arat-arat ngapain data analisis wong wolu? 1 saja Pak. Bagus 1, tapi kita detail berlatihnya begitu loh Pak Arta. Jadi untuk belajar nanti ketika jadi pengawas, betul-betul Pak Arta yang berargumen Pak ke pengajarnya. Wah, kalau 8, kapan kita mengerjakan yang lain? Waktunya sudah luar biasa. Ini penyiaran harus sehat loh ya. Jaga imun. Betul-betul harus sehat Bapak Ibu. Saya sering mentori teman-teman. Ini kan saya sambil mentori yang Ponorogo. Kabupaten Ponorogo ini ya. Mulai ini. Pengawas SD dan SMP. Jadi teman-teman memang saya pesan sehat Pak. Sehat, tugasnya banyak. Kalau saya materi ini kan saya ulang ke sana, saya ulang ke sini paling revisi 1-2. Tapi kalau penyiaran kan betul-betul semuanya baru kan gitu. Jadi harus sehat, harus jaga imun. Gitu. Tapi selain itu juga nyambi fasilitator, jadi berat juga ya. Kadang-kadang 1:30 baru tidur. Waduh, jadi pengawas. Jadi pengawas kan waktunya oke dolan mbak. Anaknya, tebak sampai 1:30 baru tidur. Sama Bu, ternyata merdeka belajar. Ini ya, monggo ada yang perlu lagi didiskusikan?
seperti itu ya Pak Atta dan Bu Maslin dan Bu Muaida untuk Iya, Bu. analisis PKG. Iya. Silakan kalau ada pengajar yang minta 8 guru itu mohon ditawar, dinyang nek bahasa Jawa. Nanti coba saya tawar nanti coba. Ya, dengan loh Pak, dengan apa namanya analisis yang betul-betul yang masuk logika gitu. 8. Iya, nek ora rinci kan gitu, ya. Sudah ya, ini nggak perlu ada lagi yang didiskusikan. Iya, Bu. Cukup. Iya. Alhamdulillah. Begini untuk selanjutnya yang ini. Ini Bapak Ibu untuk pelaksanaan tugas RT-LPP ya, untuk sekilas saja pelaksanaan RT-LPP kan ada 5 tadi ya. Pembinaan guru melalui supervisi akademik, supervisi klinis bisa, sekolah sendiri 12 jam, berarti jumlahnya 12. Ya, kan untuk OJT 2 ini kan 75 ya, kita hitung saja. Kemudian penilaian kinerja kepala sekolah di sekolah sendiri 5. Lah saya nggak enak karena saya guru di sana, di sekolah magang. Ini perlu dikomunikasikan dengan pengajar Bapak Ibu. Untuk yang di di alur di panduan kan memang menilai kinerja kepala sekolah itu kan di sekolah sendiri. Tapi kalau misalnya sekolah sendiri lah belum ada kepala sekolahnya lah, tak bijeni dewe kan ya tidak mungkin. Itu jadi argumen penjaya masuk akal begitu. Kemudian untuk teman-teman guru juga nggak enak Bu, saya menilai kepala sekolah saya masih butuh tanda tangan dia gitu, nggak enak, monggo nanti itu tetap komunikasinya dengan pengajar. Semoga pengajarnya juga enak komunikatif. Terus menganalisis hasil penilaian kinerja guru PKG yang dilakukan oleh kepala sekolah ini. Jadi kemarin kan PKG oleh tim dan oleh KS begitu ya. Mungkin penjenengan juga ditunjuk oleh kepala sekolah jadi tim ini. Tim penilaian kinerja guru karena penyiaran senior itu nanti di sekolah sendiri. Usahakan di sekolah sendiri, punya teman gitu. Tapi minta maaf kalau saya analisis gitu, nanti Bapak Ibu sudah bisalah komunikasinya. Kemudian untuk BIMLAT, bimbingan dan pelatihan profesional guru dan atau kepala sekolah dengan masalah utama pembelajaran itu 13. Penyusunan proposal penelitian itu 10 jam ya di sekolah sendiri. Kemudian peningkatan kompetensi calon pengawas sekolah berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengembangan keprofesian AKPK ini di sekolah lain Bapak Ibu. Kalau misalnya ini antara masalah utama di sekolah sendiri yang akan menjenengan jadikan bahan untuk pembinaan guru, untuk BIMLAT, dan untuk PTS, itu kok bisa applicable di sekolah lain, ya penjenengan ngagem itu saja. Begitu. Oke ya. Ini jumlah yang A, yang pelaksanaan RT-LPP ini ada 45 jam. Di sekolah sendiri, ini nanti fleksibel loh ya, untuk perubahan-perubahan bisa asal komunikasinya dengan pengajar. Mentor hanya memberikan sharing pendampingan begitu. Jadi alur-alurnya ini nanti keputusan final di pengajar begitu, atas komunikasi penjenengan dengan dari pendampingan saya seperti itu. Ya, kemudian untuk sekolah lain pelaksanaan ini AKPK kan tadi 10 jadi 55 jam, kita masih ada 20 karena 75 jam, yaitu pada penyusunan laporan RT-LPP ini 15, nanti laporan RT-LPP tolong di-share di WA group, nanti akan saya kotak-kotak biru-biru, saya lingkari, saya coret-coret begitu, mohon maaf, biar
bagus ya Iya. nanti laporannya. Kemudian penyiapan presentasi dan gelar karya inovasi ini. Mohon betul-betul Bapak Ibu enggak usah jauh-jauh dari buku panduan untuk laporannya, semua draftnya sudah ada di sana. Kemudian untuk penyiapan presentasi dan gelar karya inovasinya. Inovasi. Jadi untuk penyusunan laporan RT/LPP dan penyiapan presentasi dan gelar karya inovasi itu di sekolah sendiri, kemudian di sekolah lain pelaksanaan AKPK itu tadi 65 sama 10, 75 jam ya. Iya. Kemudian apa kegiatan OJT 2 ini yang dilakukan pendampingan oleh pengajar? Ya ini cek jurnal harian RPS yang disusun oleh peserta. Sebentar. Ngintip ini ya. Ya, tugas 01. Tugas ini 01 di EJT 2 Bapak Ibu. Mengisi jurnal harian pelaksanaan. Berarti jurnal harian sudah Bu, sudah formatnya sudah ada. Kalian ngagem tugas 01 di EJT 2. Formnya sudah ada di sana. Oke. Untuk form yang saya kirim, jurnal saya nanti hanya sebagai acuan saja untuk bisa diadaptasi ya. Kemudian pastikan mulai dari hari pertama pelaksanaan hingga pengajar melakukan pendampingan, jurnal harian ini 01 di OJT 2 telah terisi. Ini sudah mulai diisi, nanti penyen klik tugas 1. Tugas 01 di OJT 2. Formnya sudah di sana ya. Pastikan kegiatan yang terisi dalam jurnal harian itu sesuai dengan jadwal pelaksanaan RT/LPP. Ini di tugas 13A, IST 1. Ini disertai dengan lampiran bukti pendukung pelaksanaan kegiatan RT/LPP. 13A ini kan di matriks ya. Di matriks ya. Oh, iya. Matriksnya berupa RT/LPP tapi berwujud matriks kan begitu. Iya. Kemudian penjabarannya di 13B. 13B. Sudah dilihat toh? Sudah dibuka atau belum? Saya banyak berkutat dengan daging sapi dan daging kambing ya. Sudah mulai move on ya. Periksa bukti pendukung terkait dengan keaslian dan kesesuaian dengan kegiatan. Ini periksa betul-betul Bapak Ibu. Ini pendampingan kami ya, pendampingan para mentor untuk ini. Pendampingan para mentor yang dilakukan oleh pengajar begitu ya. Penjelasan tugas 01 OJT 2 lah ini loh Bu, harian jurnal harian. Misalnya sekarang tanggal 21 Juli 2021 rapat persiapan bersama bla 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 perwakilan Sudah dilihat Bu. guru dan perwakilan murid yang akan terlibat dalam pelaksanaan RT/LPP. Keterangannya notulen dan daftar hadir rapat. Ini ya ada notulen di PDF kan, daftar hadir rapatnya di PDF kan. Bu, nanti kalau saya nge-share, saya nanti atau nanti malam atau besok pagi daftar hadir, penyen Ibu isi yang hari pertama ya, OJT 2 ya, nanti ya. Peserta diklat, penyen semua, Bapak Ibu semua, mengisi jurnal harian pelaksanaan RPS setiap hari mulai dari hari pertama, hari ke-1 hingga hari ke-38 mengacu dengan jadwal pelaksanaan RT/LPP pada tugas 13 SC1. Ternyata jurnal Bapak Ibu lebih sederhana ya. Nomor, hari tanggal, kegiatan dan keterangan saja. Ya sama ya, sama dengan tadi. Ya, keterangan bukti fisik gitu.
Kemudian pembimbingan 2, pengajar diklat antara hari ke-6 sampai dengan hari ke-10. Ini mungkin selain vikon dengan saya, penyiar juga vikon dengan para pengajar. Begitu ya? Sudah dijelaskan atau belum kemarin di SC1? Kemarin kalau pengajar dia berusaha untuk luring. Oh gitu. Datang ke Baik. kabupaten. Iya. Tapi ya tinggal lihat kondisinya. Kalau misalnya tidak bisa, berarti mereka juga daring. Iya, Selama iya. di OJT 1 kemarin, Bapak Ibu pengajar sudah pernah vikon dengan Bapak Ibu? Tidak, kalau pikon tidak, cuma melalui WAG saja. Oh begitu. Apa Bapak Ibu enggak ada LMS-nya atau di Sulteng, di Parigi? Ada, cuma rata-rata belum bisa sendiri. Cuma operator-operator sekolah tuh. LMS-nya enggak pernah diisi? Enggak. Tidak dituntut mengisi? Tidak terlalu dituntut kalau di bagian saya. Kalau di Bu Maslin gimana? Ya karena itu tadi, internet dengan anak-anak kadang on off itu loh. Sebenarnya kalau di LMS itu enak loh Bu. Jadi kita itu sudah ada modul, sudah ada rambu-rambu kegiatan, sudah ada modulnya itu loh, terutama itu kita kalau mengerjakan katakanlah modul 1.1 sudah ada materi-materi yang di situ yang membimbing kita. Enak sekali kalau memang panjenengan bisa mengakses LMS, kenapa tidak gitu loh. Itu akan membantu banget begitu. Teman-teman yang lain gimana? Pak Arta juga tidak bersentuhan dengan LMS? Tidak. Masalahnya jaringan. Jaringan tidak ada. Jadi tidak bisa. Nah kita Zoom enak gitu Bapak Ibu? Data. Kalau di sekolah Bu. Bisa data. Kalau saya pernah semester lalu itu mencoba yang Microsoft Teams, tapi lama-lama habis satu persatu pemirsanya peserta didik. Ya itu tadi, internet dengan data. Gangguan jaringan maksudnya. Yang kedua. Maksud saya Bu Muhai, teman-teman, maksud saya LMS calon pengawas, bukan LMS dengan siswa. Maaf, saya salah paham. Untuk LMS calon pengawas, ya belum kayaknya nih. Oh, berarti nggak ada LMS-nya? Iya. Saya kira saya saja mentor yang tidak bisa bersentuhan dengan LMS-nya teman-teman menti dan pengajar. Ternyata memang belum disediakan. Belum. Oh begitu. Ya. Untuk sementara masih lewat WA itu. Oh ya, kan dulu ketika saya dengan teman-teman Pacitan katanya gini, mengisi LMS, mesti sampai saya diminta akun saya, mentor biar bisa masuk. Ternyata terakhir kata para teman-teman calon pengawas, bisa atau LMS-mu. Si maintenance sampai lulus juga masih maintenance, jadi ya nggak masuk LMS, belum masuk juga. Terus teman-teman Cawas Trenggalek juga Kabupaten Trenggalek, gimana? Trenggalek itu sebelahnya Tulungagung. Ibu pernah dengar daerah Tulungagung, Trenggalek, Malang? Pernah dengar kan? Nah itu Trenggalek itu gimana? Iya Bu, katanya sih masih maintenance gitu. Sampai selesai pengumuman lulus jadi pengawas juga masih maintenance. Begitulah, jadi ya memang kalau kepala sekolah, ya Bu Maslin ya, calon kepala sekolah itu sudah masuk LMS. Kan gitu. Nggak tahu kalau di Parigi, sudah belum? Belum ada tuh. Kalau di Jawa Timur, di Jawa sudah. Kalau calon kepala sekolah LMS-nya sudah hebat, sudah lancar, laju, bagus. Gitu. Enaknya kayak gitu ya. Ya. Ternyata belum ya. Oke, kalau gitu sama-sama WAG, malah kita sudah sering Zoom dan Jimit. Kemudian kita lanjutkan pada pelaksanaan RTLPP yang 2 jam seterusnya. Pembimbingan tugas guru RTLPP ini pembinaan guru melalui supervisi akademik.
Ini dijabarkan seperti ini, Bapak Ibu. Waktu dan tempat pelaksanaan, sasaran pembinaan, capaian target keberhasilan, kemudian lampiran bukti keterlaksanaan pembinaan guru, hasil pelaksanaan pembinaan guru, dan pendekatan dan metode yang digunakan. Ini laporan ini, pembinaan guru ini nanti bisa Bapak Ibu jadikan proposal PTS, BIMLAT atau pembinaan itu bisa. Jadi di mana pembinaan gurunya melalui supervisi akademik, waktu dan tempatnya, sasaran pembinaannya. Kan tadi di mana, Bu? Di sekolah sendiri atau di sekolah lain? Sekolah sendiri, di sekolah sendiri, Bu. Iya. Di sekolah sendiri. Capaian targetnya, keberhasilannya berapa? Kemudian ini urutannya ke sini, ini cawangnya tidak nampak. Pendekatan dan metode yang digunakannya seperti apa? Hasil pelaksanaan pembinaan guru seperti apa, lampiran bukti keterlaksanaan pembinaan gurunya seperti apa, lakukan pembimbingan satu-satu secara virtual, minta peserta menyampaikan progres pelaksanaan pembinaan guru. Ini tugas saya ini. Lakukan pembimbingan satu persatu secara virtual, minta Bapak Ibu untuk menyampaikan progres pelaksanaan pembinaan guru. Nanti saya minta ini, ya, satu persatu secara individu melaporkan. Itu nanti mungkin di pertemuan ketiga ya, di tanggal 10 Agustus kemungkinan. Atau kalau misalnya tanggal 31 Juli ini sudah selesai, ya sudah saya menyicil begitu. Siapa yang sudah selesai. Kemudian Bapak Ibu, untuk kegiatan pembimbingan seperti ini, review hasil pembimbingan minggu lalu, konsultasi pelaksanaan pembinaan guru, tindakan pembimbingan dan pendampingan, dan tindak lanjut hasil pembimbingan. Ya, kegiatan di OJT 2. Di selanjutnya. Kemudian pembimbingan 3, pengajar diklat antara hari ke-11 sampai ke-15. Pelaksanaan rencana tindak lanjut program RT-LPP. Ini pembimbingan tugas RT-LPP. Penilaian kinerja kepala sekolah dan analisis hasil penilaian kinerja guru. Ini di hari ke-11 sampai ke-15. Waktu dan tempat, sasaran, waktu dan tempat tadi di mana, Bu? Di sekolah sendiri. Oh. PKKS. Kalau yang APKG di sekolah sendiri. Kalau PKKS, bagi teman-teman yang tidak memungkinkan bisa mengusulkan pengajar, bagaimana keadaan saya seperti ini, bolehkah saya ke sekolah magang? Begitu. Kalau untuk Ibu Maslin, karena Bu Maslin PKG-nya semua Bu Maslin atau ada tim PKG, Bu? PKG, di sekolah ada timnya. Nah, kalau ada tim, berarti tetap di sekolah sendiri, Bu Maslin, menganalisis hasil pekerjaan yang dilakukan oleh guru yang di PKG oleh bukan Bu Maslin, oleh tim. Katakanlah misalnya Siti Andariah ini guru yang PKG-nya oleh timnya Bu Maslin, oleh timnya itu Bu Muhe dan Pak Arta. Nah itu, saya dinilai oleh Pak Arta, maka Bu Maslin menganalisis hasil PKG saya, Siti Andariah, yang dinilai oleh Pak Arta. Begitu ya Bu Maslin? Ya. Iya. Bukan menganalisis hasil pekerjaan sendiri kan begitu. Kemudian untuk kinerja kepala sekolah mohon betul-betul dikomunikasikan dengan pengajar. Gimana? Sasarannya siapa, pendekatan dan metodenya apa yang digunakan, kemudian hasil pelaksanaan pembinaan guru seperti apa, tindak lanjutnya seperti apa. Ini bukan pembinaan guru ya, Bu. Ini penilaian ya, penilaian.
Kinerja kepala sekolah. Ya, penilaian kinerja kepala sekolah Kinerja dan kepala- penilaian ya analisis dan kinerja kepala sekolah. Oke. Ya, Ibu tadi kan saya disampaikan bahwa saya harus menilai kinerja kepala sekolah yang di sekolah magang. Karena Ibu kepala sekolahnya di sekolah Ibu belum ada. Ya. Kalau PKG Bu. ya itu bisa di sekolah sendiri, tapi bukan yang dinilai oleh Ibu. Dinilai oleh tim Ibu. Oh, kalau di sekolah belum ada timnya, Bu. Kalau bisa saya ke sekolah magang saja, boleh? Boleh. Karena kalau di Tadi- sekolah belum ada tim. Tadi kan Ibu bilang sudah ada tim, belum ya? Belum ada, Bu. Ya sudah, berarti semuanya di sekolah lain saja. Ya, supaya tidak terpisah. Ya. Makasih, Bu. Ya. Sama-sama. Ini juga untuk pembimbingan ini apa namanya penilaian kinerja kepala sekolah gimana, hasil PKG gimana. Ini saya juga minta untuk Bapak Ibu menyampaikan progres ini. Pesan ya, pesan atau nanti mungkin WA group begitu. Manalah yang bisa memungkinkan. Ini kegiatan pembimbingannya adalah review hasil pembimbingan minggu lalu dan perbaikan yang telah ditindaklanjuti, konsultasi pelaksanaan penilaian kerja, tindakan pembimbingan dan pendampingan, dan tindak lanjut hasil pembimbingan. Ini kegiatan kita sama-sama sharing baik di WA group maupun di video conference. Karena video conference ini waktunya terbatas, kadang-kadang juga sinyalnya naik turun, jadi kita tidak terlalu tidak terlalu jaga nih gitu untuk yang virtual. Tapi ya alhamdulillah dengan virtual lancar ini bisa membantu banget. Kemudian pembimbingan 4 pengajar diklat antara hari ke-16 sampai ke-20 itu yang dilaksanakan adalah ini, pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan BIMLAT profesional guru, waktu dan tempat, di mana sasaran BIMLAT siapa, metode dan pendekatannya apa, target keberhasilannya berapa, hasil pelaksanaan BIMLAT-nya ya ini ya, bagaimana, dan tindak lanjut ini ada yang ada yang keliru ketik. Ini Bapak Ibu, untuk BIMLAT pembinaan ada, BIMLAT ada ya. Ada 2 kegiatan untuk kegiatan kepengawasan yang Bapak Ibu lakukan. Ini juga sama, mentor juga minta penjahat melaporkan, menyampaikan progresnya. Kemudian antara 21 sampai 24, ini pelaksanaan masih, ini pembimbingan tugas RT LPP penyusunan proposal PTS. Ya. Judul PTS-nya apa? Judul PTS-nya itu ya meningkatkan bla 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 menggunakan bla 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 bla. Dengan menggunakan bla 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 meningkatkan bla 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 seperti itu. Jadi memang PTS itu ya pakem sudah seperti itu. Jadi kalau masalah utamanya tentang Rendahnya hasil belajar siswa. Rendahnya hasil belajar siswa. Karena kurangnya kompetensi guru dalam penyusunan RPP berbasis HOTS, misalnya begitu ya, berarti ya nanti meningkatkan, ya Bu, meningkatkan kemampuan guru dalam penyusunan RPP berbasis HOTS melalui bla 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 bla. Nah, melalui apanya ini yang pembinaan atau workshop. Melalui workshop penyusunan soal berbasis HOTS gitu. Ya bisa, sepertinya bisa. Tapi workshopnya yang bagaimana gitu, siklus 1-nya seperti apa, siklus 2-nya seperti apa begitu. Ya. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 1 itu pendahuluan, bab 2 daftar kajian pustaka, bab 3 itu metodologi, daftar pustaka, hasil pelaksanaan pembinaan guru dan tindak lanjut. Ini ya.
Kemudian saya juga meminta penjahat untuk secara virtual bisa melaporkanlah progresnya seperti apa. Nanti kita betul-betul seperti itu. Tapi kita sudah tinggal 4 ya Vkonnya. Tapi kalau diperlukan seperti kemarin kan kita dijatah 2 Vkon dan 90 menit, kita juga di OJT 1 bisa 3 Vkon. Juga lewat WA juga kita efektif seperti itu. Tidak apa-apa, sudah saya dampingi. Pokoknya kita pas nggak gadok, ini kan pengen jadwalnya duluan. Di 21 Juli, 31 Juli, 10 Agustus, 18, 25. Nanti yang untuk kabupaten lain, saya coba untuk tidak bareng dengan Bapak Ibu gitu loh. Saya atur di hari yang beda. Ini untuk kegiatan pembimbingan. Untuk yang BIMLAT, review hasil pembimbingan minggu lalu, kemudian perbaikan yang telah ditindaklanjuti, konsultasi pelaksanaan BIMLAT, mungkin punya ada yang perlu dikonsultasikan, tindakan pembimbingan dan pendampingan, dan tindak lanjut. Kemudian untuk pembimbingan yang ke-6, antara hari ke-25 sampai 28. Masih pelaksanaan RTLPP, pembimbingan tugas RTLPP peningkatan kompetensi berbasis berdasarkan hasil AKPK. Ini ya. Kompetensi yang perlu peningkatan apa? Berdasarkan hasil AKPK di sekolah lain. Ada persiapan, ada pelaksanaan, ada hasil. Ini kalau misalnya penjahat sudah maton di masalah utama, terus di pembinaan dan BIMLAT ini sejenis, terus di AKPK kok menemukan sejenis-sejenis itu, ya wes podo-podo sehingga bisa diterapkan di sekolah saya dan bisa diterapkan di sekolah magang. Ternyata sama masalahnya, begitu. Jadi nggak terlalu bekerja banyak, bekerja satu saja, waktunya sedikit, wes sudah di hari ke-21 loh. Gitu. Ya. Kemudian kegiatan pembimbingan sama dengan yang tadi ya. Nih, Bapak Ibu tugas 2 OJT 2 menganalisis hasil monef kegiatan RTLPP. Menganalisis hasil monef. Monef kegiatan RTLPP, contohnya ini ada jenis monef, deskripsi hasil keterlaksanaan, ketercapaian, kuantitatif angkanya, kualitatif hurufnya, rekomendasi tindak lanjutnya. Itu tugas 2 OJT 2 lah Bapak Ibu. Penjenengan ya. Monef kegiatan RTLPP. Nama jenis monefnya. Yang kedua, evaluasi peningkatan kompetensi KS berdasarkan hasil AKPK dan pencapaian students well-being. Jadi pengawas itu penjahat melakukan ini, melakukan monef. Kegiatan RTLPP. Ya. Kemudian antara hari ke-29 dan 32 penyusunan laporan, Bapak Ibu, penyusunan laporannya ini. Review penyusunan laporan ini di buku panduan, jadi jangan jauh-jauh dari sana, pakai itu saja formnya, petunjuk-petunjuknya. Tugas saya adalah mengecek progres penyusunan laporan penjenengan, mengecek kelengkapan bukti fisik, menanyakan kendala, kemudian mengecek kesesuaian draft laporan dengan sistematika penyusunan laporan. Ini tugas saya ini ke penjenengan. Kemudian untuk tugas 03 penyusunan laporan, Bapak Ibu. Jadi draftnya untuk penyusunan laporan penjenengan menggunakan draft tugas 03 OJT 2, yaitu rambu-rambu sistematika penyusunan laporan mengacu pada tugas 03A OJT 2. Kemudian setelah laporan selesai disusun, ini pengumpulan tugasnya seperti ini ya. Ini peserta diklat mengunggah 03B jadi pada hari ke-7 dan ke LMS. Ini ketika kita belum ada LMS ya pengen ke WAG-nya pengajar, ke WAG-nya saya ya.
pengajar diklat melakukan penilaian laporan setelah ini mengumpulkan laporan, setelah penyiaran mengumpulkan laporan pada hari ke-37 sampai ke-38. Bapak Ibu. Tidak terasa ya, kita sudah 7 menit terlampaui dari jam jam sebenarnya jam 16 ya. Mohon maaf. Bapak Ibu, apa ini nanti saya kirimkan perjanjian? Perjanjian ada apa belum yang ini? Semua kayaknya nih. Sudah semua? Sudah ada? Review. Ini kalau belum saya kirimkan di grup, enggak apa-apa. Ya. Ya, belum ada Bu. Ini. Belum ada ya. Patokan-patokan yang sangat sederhana, tapi intinya gitu ya. Saya kirimkan ya nanti ya. Ya, Bu. Makasih Bu. Ya. Oke, Bapak Ibu, walaupun kita belum selesai, tapi tidak apa-apa, paling tidak sudah ada gambaran jelas gitu ya. Apa yang akan saya lakukan 5 kegiatan tadi di OJT 2, nanti selebihnya penjelasan baca sendiri. Kemudian untuk link selanjutnya nanti kita akan ketemu lagi, tapi ketika hari pertama ini sampai ke 11 nanti di tanggal 31 Juli, kalau ada perubahan-perubahan nanti kita komunikasikan ya sebelumnya. Nanti mohon linknya disiapkan dari teman-teman semuanya. Kemudian juga ditunjuk hostnya, Bu Muhe, monggo punya tambah tugas ya, teman-teman juga saling membantu. Pastikan bahwa Pak Zain dan Pak Abdul Khalik juga ikut kita. Untuk hari ini daftar hadirnya insya Allah semoga bisa nanti malam atau besok lah saya kirimkan ke grup untuk diisi daftar hadirnya. Semuanya isi ya yang hadir pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, itu mungkin nanti saya akan share ke penjenengan. Ini kan gelar karya inovasi, ini kita bisa bisa kita bahas lagi nanti ya. Kita sudah jam 10 nanti tugasnya sholatnya terlalu malam, begitu Bapak Ibu. Mungkin ada yang perlu didiskusikan. Mau kembali penegasan yang tadi Bu, kalau yang sudah menjadi kepala sekolah terus dia menganalisis PKKS, menilai kalau penilaian kinerja kepala sekolah. Ngambilnya kepala sekolah yang di sekolah magang. Iya dong, kalau menilai saya sekarang bayangkan Pak Bu Maslin, Pak Zain, Pak Khalik, menilai diri sendiri apa ya fair Pak Bu? Pasti tidak. Iya kan. Iya betul-betul. Dan ya menilai Bu Maslin, tanda tangannya Bu Maslin. Gimana penilainya Bu Maslin? Yang dinilai Bu Maslin kan enggak. Itu namanya kan basa-basi, enggak real menilai. Ya kan? Kan begitu. Ya logikanya tetap enggak bisa begitu. Terima kasih ya. Pertanyaannya mungkin Pak Arta ada yang perlu disampaikan? Belum ada Bu, nanti kalau sudah bekerja baru nanti. Baik. Ya, nanti bisa konsultasi lewat BAG ya. Kita ketemu lagi yang secara virtual, semoga bisa tanggal 31 dengan link yang bisa. Kalau Ibu, iya. Kalau hari-hari lain bisa Bu konsultasi Bu? Bisa. Lewat BAG, lewat telepon, bisa. Kalau misalnya emergency, yuk kita Google Meet ketemu Bu Andaria, boleh, nggak apa-apa. Ya Bu. Selain di tanggal-tanggal yang ditentukan, pokoknya saya juga diberitahu nanti, oh Pak saya bisa itu, Pak saya nggak bisa, begitu saya nanti tak bilang, begitu. Ya, begitu ya Pak Arta ya. Wah, sayang sekali ini Pak Zain dan Pak Khalik, nanti tugasnya Bu Muhe dan Bu Maslin untuk menyampaikan hasil ini kepada beliau berdua. Tapi mungkin di lain kesempatan semoga kita bisa bertemu dengan lengkap. Begitu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kurangnya dari saya semata. Semoga pertemuan kali ini ada manfaatnya, bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin foto bersama dulu ya. Cantik, Pak Atta juga baik, Pak. Iya, saya senyumnya yang paling hebat. 1, 2, 3 ya.
Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akhiri dengan doa bersama lagi. Kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa bersama. Doa mulai. Selesai. Terima kasih. Dan waktunya kita akan berpisah. Kita akan ketemu lagi nanti di video conference tanggal 31. Monggo jamnya berapa? Kalau bisa jam 2 ya. Agar kegiatan kita di pelaksanaan RTPP juga paginya lancar. Saya juga bisa ke sekolah binaan walaupun secara jarak jauh. Terima kasih Bapak Ibu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.